Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurulisa dari kelas 1B. Dan saya, Sinta Sari, akan membahas mengenai mengenal dan memanfaatkan pendidikan. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu ada beberapa. Yang pertama ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Yang pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan sistematis. Contohnya seperti sekolah dasar SD, SMP, universitas. Pendidikan informal adalah pendidikan keluarga dan lingkungan yang berfokus pada pengalaman belajar mandiri sepanjang hayat. Jadi itu pendidikan yang sehari-hari kita lakukan dan itu terjadi seumur hidup kita. Dan untuk memperoleh pengalaman kita sendiri. Contohnya kayak pendidikan itu dapat membentuk karakter kita seperti kebiasaan, watak, kepribadian, disiplin, dan perilaku seseorang. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang didirikan di luar jalur formal. Contohnya itu seperti les bahasa, les untuk kursus pekerjaan. Nah, itu pokoknya yang di luar jalur, biasanya itu dikhususkan untuk siap kerja, langsung kerja habis lulus, dan biasanya itu waktu pendidikannya itu sebentar, beberapa bulan, sekitar 3-4 bulan, setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun gitu. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari pendidikan itu sendiri secara umum. Tujuan pendidikan secara umum adalah mengenalkan pengetahuan dan keterampilan, membentuk kepribadian dan karakter, mempersiapkan individu menghadapi kehidupan dari dunia kerja, mendorong seseorang untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya adalah memanfaatkan pendidikan di lingkungan formal, yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk mengejar nilai, namun juga memahami makna dari pelajaran itu sendiri. Yang kedua adalah aktif dalam kegiatan sekolah seperti OSIS, ekstrakurikuler, maupun lomba-lomba yang ada. Yang ketiga adalah menjalin hubungan baik dengan guru dan teman, karena mereka juga adalah bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang keempat adalah menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang diskusi. Yang kelima adalah menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata, misalnya dunia ekonomi untuk mengatur keuangan, terus IPA untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya adalah memanfaatkan pendidikan di lingkungan non-formal, yaitu yang pertama dengan memilih program yang sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan jenjang karir. Yang kedua adalah mengambil kursus yang memiliki mentor profesional. Yang ketiga, membuat portofolio dari hasil pelatihan. Yang keempat, membuat komunitas untuk membangun relasi. Yang kelima, mengambil sertifikasi kompetensi bila tersedia. Yang keenam adalah menggabungkan antara teori dan praktik yang sudah didapatkan. Selanjutnya adalah memanfaatkan pendidikan di lingkungan informal, yaitu yang pertama menjadikan keluarga sebagai tempat belajar, yang kedua mengambil pelajaran dari setiap pengalaman hidup dan interaksi sehari-hari, yang ketiga menggunakan teknologi secara positif untuk belajar dalam hal-hal baru, yang keempat adalah membangun kebiasaan refleksi diri supaya setiap pengalaman menjadi pembelajaran yang berarti.